Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai kasus 3 pada mata kuliah Ilmu Biomedi Dasar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Adia Triputri, yang kedua ada Bagas Aryo Setyoko, ketiga ada Mita Nurfadilah, keempat ada Putrisya Medalina Maharani, yang kelima ada Trihanum Revadatul, dan yang terakhir yaitu Yeza Evia Friza. Selanjutnya langsung ke materi. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu seorang mahasiswa mengalami kecelakaan kecil di dapur dan menyentuh panci panas. Namun anehnya, dia tidak langsung merasa panas atau sakit, sehingga tangannya terluka cukup parah. Fokus jaringan, jaringan saraf, ke jaringan yang bertugas menghantarkan impuls atau sinyal dari dan ke otak. Next. Permasalahan yang pertama ada apa penyebab kemungkinan gangguan pada jaringan saraf? Yang kedua, apa peran neuron sensorik dalam merespon rangsangan panas? Yang ketiga, bagaimana dampaknya jika jaringan saraf rusak? Next. Analisis permasalahan yang pertama, apa penyebab kemungkinan gangguan pada jaringan saraf? Mahasiswa tersebut tidak langsung merasa panas atau sakit setelah menyentuh panci adalah hal yang sangat tidak biasa untuk respon normal terhadap rangsangan berbahaya atau nociception. Kemungkinan besar penyebab gangguan pada jaringan saraf yang menyebabkan keterlambatan sensasi ini adalah kondisi neuropati atau kerusakan saraf yang sudah ada sebelumnya. Beberapa penyebab umum yang dapat memengaruhi fungsi saraf sensorik dan menghambat penghantaran sinyal rasa sakit meliputi neuropati perifer atau kerusakan pada saraf di luar otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Kemudian ada diabetes. Ini adalah penyebab neuropati paling umum. Gula darah tinggi atau hiperglikemia yang kronis merusak pembuluh darah kecil yang memberi makan saraf, menyebabkan kerusakan saraf sensorik yang progresif. Kemudian, kekurangan vitamin, terutama vitamin B12 yang penting untuk kesehatan saraf. Kemudian ada penyakit autoimun atau infeksi, seperti multiple sklerosis atau demyelinisasi pusat, Guillain-Barré syndrome atau infeksi virus herpes zoster yang menyerang saraf sensori. Kemudian ada penuaan degenerasi saraf secara alami. Kemudian ada paparan zat beracun seperti logam berat, obat-obatan tertentu, dan toksin dari alkohol dapat merusak syaraf. Yang terakhir ada cedera fisik lama, kerusakan pada syaraf di area tangan atau lengan akibat kecelakaan sebelumnya. Jika saraf sensorik yang membawa sinyal panas dan nyeri serabut C dan serabut A-delta sudah rusak, kecepatan dan intensitas impuls yang mencapai otak akan sangat berkurang, menghasilkan keterlambatan atau ketiadaan. Baik, selanjutnya adalah analisis permasalahan 2. Apa peran neuron sensorik dalam merespon rangsangan panas? Neuron sensorik atau neuron eferen berperan sebagai kurir utama yang membawa informasi atau rangsangan dari reseptor sensorik, misalnya pada kulit, ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan susun tulang belakang. Nah, ketika kulit menyentuh sesuatu yang panas, reseptor termal di kulit akan mendeteksi suhu tersebut dan mengirimkan impuls listrik melalui neuron sensorik ke otak. Otak kemudian menafsirkan impuls itu sebagai rasa panas atau nyeri, sehingga kita bisa segera menarik tangan sebagai respons perlindungan atau refleks. Jika neuron sensorik terganggu, maka rangsangan panas tidak terdeteksi atau bahkan tidak terhantarkan dengan baik, sehingga refleks penarikan atau sensasi sakit tidak terjadi. Setelah itu ada proses rasa sakit, yaitu saat kulit terbakar, sel-sel saraf khusus atau nociceptor di kulit mengirimkan sinyal nyeri ke otak melalui sumsum tulang belakang yang memicu sensasi nyeri.
Prosesnya melibatkan yang pertama ada rangsangan, setelah itu ada transmisi sinyal, dan juga ketiga yaitu pemrosesan otak. Next. Setelah itu ada analisis permasalahan ketiga, yaitu bagaimana dampak jika jaringan saraf rusak. Berikut ini beberapa dampak jaringan rusak. Yang pertama yaitu ada sensasi berkurang atau hilang. Seseorang mungkin tidak dapat merasakan panas, dingin, sentuhan, nyeri, atau getaran. Akibatnya, tubuh kehilangan kemampuan alami untuk merespon rangsangan dan dari luar. Yang kedua ada risiko cedera meningkat, yaitu dikarenakan tidak merasakan bahaya, misalnya panas atau tajam, orang lebih mudah mengalami luka bakar atau cedera tanpa ia sadari. Setelah itu ada tiga sensasi abnormal atau ketidaknyamanan, yaitu muncul rasa kesemutan, kebas atau nyeri spontan, yaitu nyeri neuropatik meski tidak ada rangsangan nyata di area tersebut. Next. Setelah itu ada peran saraf saat kulit terbakar, yaitu nociceptor adalah reseptor yang nyeri yang mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak. Setelah itu ada saraf sensorik, epidermis, lapisan dermis, kulit melindungi banyak saraf perasa. Kesimpulan dari presentasi dari kami mengenai kerusakan pada jaringan saraf, terutama neuron sensorik, menyebabkan hilangnya kemampuan tubuh untuk merasakan rangsangan panas, sehingga respon refleks tidak terjadi dan luka menjadi lebih parah. Nah, jadi seperti itu hasil diskusi dari kelompok kami. Saya mewakili rekan-rekan yang lain memohon maaf jika ada salah kata saat memaparkan presentasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.